Meneguhkan spirit iman. Meneguhkan kembali spirit menjada wajada. Saudaraku, menjada wajada, garis bawah adalah pepatah Islami yang sangat terkenal dan memiliki makna yang luar biasa. Garis bawah menjada wajada, artinya, siapa yang bersungguh-sungguh, pasti ia akan berhasil. Tidak sedikit pula oleh masyarakat Indonesia yang mengartikan kalimat garis bawah menjada wajada garis bawah dengan istilah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan, atau dalam bahasa Inggris garis bawah where there is a will there is a way. Garis bawah. Saudaraku, penggunaan kalimat garis bawah menjada wajada garis bawah sering digunakan seseorang untuk menyemangati diri sendiri maupun orang lain yang berusaha keras menggapai impiannya. Makna kalimat tersebut sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan manusia untuk mengubah nasibnya. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka berusaha mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd 11. Pertanyaan yang sering muncul adalah mengapa kita harus bersungguh-sungguh toh semua takdir sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Memang benar Allah Azza wa Jalla yang menentukan segala sesuatu, namun kita tetap diperintah dan diwajibkan untuk ikhtiar dengan penuh kesungguhan. Maka kita tidak boleh mengartikan secara sempit kata, bersungguh-sungguh, pada kalimat di atas. Sungguh-sungguh dalam kalimat tersebut harus dimaknai secara luas, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, seperti kesungguhan dalam meraih keridaan Allah Azza wa Jalla. Bersungguh-sungguh dalam mencari ridha Allah Azza wa Jalla merupakan hal paling utama, karena dengan kita bersungguh-sungguh dalam beribadah maka Allah Azza wa Jalla akan menunjukkan jalannya. Sebagaimana firman-Nya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Quran Surat Al-Ankabut 69. Saudaraku, jika kita ingin menjadi lebih baik, maka kita harus bersungguh-sungguh dalam segala hal. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd 11. Saudaraku, kalimat garis bawah menjada wajada garis bawah ini sudah menjadi prinsip dasar bahwa segala apapun yang menjadi keinginan akan berhasil asalkan dilakukan dengan selalu berikhtiar sebaik mungkin. Itu artinya, kalimat tersebut dijadikan sebagai formula atau pembangkit semangat untuk meraih kesuksesan. Menjadikan diri agar tidak mudah berputus asa atau berhenti meraih kesuksesan. Kita akan terus mencoba dengan penuh kesungguhan sampai berhasil. Menjadikan kita tidak mudah menyerah dengan masalah. Justru, kita akan terus melakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Saudaraku, kalimat garis bawah menjada wajada garis bawah mempunyai makna kesungguhan yang sangat luas. Di situ terdapat proses keyakinan, ada impian, dan ada juga kerja keras dalam mencapai impian. Karena banyak orang yang bermimpi namun malas memperjuangkannya. Kalimat menjada wajada garis bawah ibarat sebuah framework garis bawah besar tentang usaha manusia agar bisa sukses dalam meraih apa yang dicita-citakan dan harus disertai keyakinan apa yang dicita-citakan itu bisa tercapai. Keyakinan diri ini sangat penting karena akan mempengaruhi garis bawah mindset garis bawah dan tindakan kita. Masa depan kita adalah apa yang kita pikirkan sekarang. Jika kita yakin bahwa kita akan berhasil, maka kita akan berhasil. Namun jika keyakinan kita adalah gagal, maka kita pun akan gagal. Saudaraku, kita harus mau bekerja keras untuk membayar semua cita-cita yang ada. Tanpa kerja keras, tidak mungkin cita-cita itu bisa tercapai. Tidak ada kesuksesan yang datang tiba-tiba, atau secara kebetulan. Pasti semuanya melalui proses kerja keras dan perjuangan panjang. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa bersungguh dalam segala aspek kehidupan. 4 tahap perkembangan iman, spiritual. Bila di psikologi perkembangan, kita bisa tahu bahwa ada perkembangan intelektual, moral, dan perilaku pada individu. Setiap tahapnya mempunyai karakter masing-masing, sehingga memudahkan kita untuk memberikan intervensi yang cocok dan pengembangan iman anak pun lebih efektif. Ternyata ada juga perkembangan spiritual yang terjadi pada anak-anak dan anak muda. John Westerhoff III memberikan pendapatnya bahwa perkembangan iman pada anak-anak dapat dikelompokkan dalam beberapa tahapan. Tahapan pertama pada anak yang masih sangat kecil perkembangan spiritualnya lebih kepada pengalaman daripada pemahaman. Anak-anak yang masih kecil lebih pada menerima dan pada memahami. Pelukan dan afirmasi yang mereka dapatkan dari orang tua menunjukkan bahwa pengalaman kasih ini menunjukkan kepada Tuhan yang disembah orang tua mereka. Kasih sayang orang tua kepada anak-anak tidak saja berarti secara emosional namun juga secara spiritual. Tahapan kedua iman bertumbuh karena hubungan dengan lingkungan. Di tahapan ini anak dan anak muda mulai mengidentifikasi dengan iman dari orang tua atau teman-teman sebaya mereka. Di tahap ini sangat penting untuk anak-anak merasa diterima, diinginkan, dibutuhkan dan merasakan keberadaannya penting bagi gereja dan komunitas seimannya. Pada tahapan ini, anak-anak muda akan ikut-ikutan. Dulu pada waktu saya kecil,
karena teman-teman sepermainan saya beragama Islam, pada bulan puasa saya ikut-ikutan puasa meskipun saya Kristen. Di saat itu juga saya senang untuk pergi ke sekolah minggu bersama teman-teman saya. Tahap ketiga adalah ditandai dengan pertanyaan, keraguan, dan pencarian. Anak muda pada tahap pencarian ini harus diterima dan didukung untuk tetap pada komunitas seimannya sehingga mereka dapat melewati pergumulan intelektual dan eksperimen dengan baik. Saya melewati tahapan ini perasaan berat, saya mempertanyakan eksistensi Tuhan, apakah Yudas itu tumbal dunia dan berbagai hal lain sehingga tahapan ini adalah masa-masa berat untuk perkembangan spiritual. Saya rasa tahap ini anak-anak muda sangat membutuhkan mentor dan dimuridkan dengan cara yang baik dan menarik. Tahap keempat adalah tahap pengembangan iman. Menurut Westerhoff pada tahap ini anak muda akan memegang imannya. Setelah melewati keraguan dan perjuangan untuk memahami iman yang dipegangnya mereka anak mendapatkan pencerahan dan menerima iman mereka dengan lebih sederhana dan mudah. Dan itu bisa disaksikan melalui perbuatan dan kehidupannya. Pada tahap ini, anak muda menempatkan iman mereka pada perbuatan dan kehidupan mereka secara pribadi maupun sosial dan mereka akan berdiri serta memperjuangkan atas apa yang mereka percayai. Bagaimana apa tahapan-tahapan ini sesuai dengan yang Anda pernah alami?